menaruh talenta di anak-anak Kupang luar biasa. Malam ini kami orang-orang Kupang mengerti bahwa di kota ini ada begitu banyak talenta-talenta yang Allah kasih, yang kadang-kadang disalahgunakan. Tapi malam ini Tuhan, kami mau pakai semuanya hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Engkau berkati semua hamba-hambamu yang telah berbagi kesaksian maupun puji-pujian dengan kualitas yang luar biasa yang sudah Allah beri bagi mereka. Dan malam ini Tuhan, tiba waktunya kami akan dengar firman Allah. Hamba-Mu akan bicara bagi semua sahabat, semua orang tua di kota ini yang punya hati, yang mau dukung kami orang-orang muda kota Kupang, yang mau dukung kami supaya kami orang-orang muda bangkit bagi pekerjaan Allah. Tuhan berkati semua orang tua, tidak peduli mereka datang dari denominasi mana, mau dari Katolika, mau dari Kemika, GSIA, GBI, GPDI atau gereja apa saja. Yang kami tahu, dalam Yesus kami bersaudara, kami adalah keluarga dalam Tuhan. Dan malam ini Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Allah layakkan hamba-Mu. Hamba tidak lebih baik dari siapapun Tuhan, namun biarlah firman Allah di malam kedua ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pegangan bagi kami, sehingga dalam melangkah mengiringi Engkau ya Tuhan, kami selalu melihat dan bersama Tuhan kami selalu menjadi pemenang-pemenang di zaman akhir ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu, biar setiap huruf kata kalimat yang disampaikan malam ini tidak lalu begitu saja, tetapi benar-benar memberkati kami, menyegarkan kami, mendewasakan kami dalam iman. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan biarlah segala kuasa yang bukan dari Tuhan tidak mendapat tempat dalam pemberitaan firman Allah, melainkan hanya seutuhnya pekerjaan Roh Kudus sajalah dari awal sampai selesai jam pemberitaan firman Allah ini. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, sembuhkanlah yang sakit melalui kebenaran-Mu, kuatkannya yang lemah Tuhan, ampuni yang berdosa, angkat yang terjatuh. Dan malam ini ada kelepasan, ada pembebasan, ada kemerdekaan, sebab firman-Mu adalah kebenaran, dan hanya kebenaran yang bisa memerdekakan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Beri hamba kekuatan ekstra untuk bicara. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Semua kita yang rindu firman Allah, sama-sama kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebelum saya lupa air lemon, Baby istri bikin tadi. Oke, kata santai-santai. Biasanya saudara di Poldan, kalau pengkhotbah dari Jawa baru orang banyak. Tapi kalau ada pengkhotbah dari Kupang, orang tetap banyak. Ini bukan karena pengkhotbahnya, tapi Yesus kita dahsyat. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Dia, Raja di atas segala raja. Tadi malam saudara, saya sudah berbagi kepada saudara, saya sudah sampaikan kepada saudara kebenaran firman Allah tentang apa adanya saya dan saudara di hadapan Allah, yaitu bahwa sebenarnya kita adalah orang-orang berdosa, dan gara-gara dosa mendatangkan kutuk kepada kehidupan saya dan saudara. Tapi sekalipun keadaan kita demikian, tetapi khotbah tadi malam telah memberi kekuatan, memberi jaminan yang terlampau kuat bagi saya dan saudara, bahwa sekalipun kita selayaknya adalah rombongan panjang menuju ke neraka, tetapi puji Tuhan ada satu pribadi
cari orang yang betul tahu diri bahwa dia berdosa, dia layak dikutuk. Tapi gara-gara Yesus, kita yang dulunya adalah barisan panjang menuju neraka, tapi salibnya telah menghalangi jalan itu dan membelokkan kita 180 derajat dari rombongan panjang menuju neraka menjadi rombongan panjang menuju surga. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dan malam ini, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur pada Tuhan ya bahwa Bapak Kapolda dan semua bapak-bapak polisi, ibu-ibu polisi, polisi wanita, kerjasama yang baik. Pak Kapolda, terima kasih. Pak Kapolda mendukung ya. Waktu saya khotbah Natal Oikumene di kepolisian daerah ini, saya bilang dari mimbar sama Pak Kapolda. Saya bilang, Bapak, saya rindu bikin KKR di lapangan Polda. Dan Pak Kapolda menyambut baik dan dia berkata 100% saya dukung Pak Pendeta dan orang-orang muda di Kupang. Ini hitung-hitung bantu polisi. Amin. Saya mantan anak nakal, saya mantan reman di kota ini. Saya masuk keluar sel. Saya sering berurusan dengan polisi. Saya tahu bahwa polisi tidak bisa rubah orang. Polisi mau gaya main fisik ke, lu mau pukul ke, lu mau bikin tekanan apa ke. Kadang-kadang kalau kami menangis, kami terkesan berubah di hadapan polisi, itu cuma munafik. Bukan apa-apa, dulu pemain masalahnya. Bukan apa-apa, dulu pengalaman. Masuk keluar sel, harus urusan dengan polisi. Sel polisi san bisa rubah orang, pukulan polisi san bisa rubah orang, terali besi san bisa rubah orang. Hanya satu pribadi yang bisa rubah saya dan saudara, namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dan malam ini hanya nama itu yang layak diceritakan di tempat ini. Jadi anggap saja ini kalau KKR. Makanya saya tahu hanya bapak-bapak polisi yang hati rindu perubahan kota ini yang paham ini kegiatan. Salah satunya Bapak Kapolda. Itu pendeta tuh Iqbal. Haleluya. Betul lah. Salah satunya Pak Kapolda. Beliau respon luar biasa. Puji Tuhan. Ya. Daripada dulu kok polisi ngumpus buru katong kiri kanan. Polisi buru dapat masa sel, Yesus buru dapat masa surga. Amin. Haleluya. Malam ini saudara, saya rindu berbagi kepada saudara tentang tadi malam Yesus sudah terima kita apa adanya. Dia rubah kita dari maut menuju kehidupan, dari kutuk menuju berkat, dari sial menuju beruntung, dari sakit menuju sembuh, dari lemah menuju kuat. Dia melakukan perubahan-perubahan yang ajaib dalam diri saya dan saudara. Sebab kalau Anda baca Alkitab, setiap orang yang berjumpa dengan Yesus, entahkah orang kusta kah dia, entahkah dia orang buta, atau mungkin dia orang yang kedapatan berzina, atau mungkin dia seorang koruptor, seperti Sakeus, seseorang yang tukang makan uang rakyat sekalipun, kalau dia jumpa Yesus, saya percaya hanya ada satu kata, perubahan. Amin. Dari pejabat-pejabat yang korupsi mesti jumpa Yesus sebenarnya. Saya mesti jumpa Yesus cepat. Beta sepi, beta kan pengen langganan di penjara. Bisa ada pejabat yang menghadap tembok kalau begini. Lu tuh ngomong apa dengar, baik. Tembok. Biasa perintah orang toh. Masuk penjara, lu perintah siapa? Napi semua tuh itu ya orang leher. Di kantor lu boleh bos, di sel itu tabel selalu sampai menghadap tembok mulai foto-foto. Beta sebilang sama itu kalau ngomong apa tuh dengar. Enak masalahnya ini sel. Makanya saya setuju bahwa beda antara zaman Yusuf dan zaman sekarang. Kalau zaman Yusuf, saudara, orang masuk penjara baru jadi pejabat. Yusuf masuk penjara keluar baru jadi pejabat. Sekarang mari kita terima dengan iman pengertian. Ini jujur, Yusuf masuk penjara baru jadi pejabat. Kadang-kadang kata orang dong, jadi pejabat asli itu baru di sel penjara. Tak balik, makanya
memimpin nama Alkitab, tapi korupsi non-stop. Sebelum saya pendara naik, mari saya minum bersama. Heran mati. Oh iya, mau cuci. Enak-enak sah. Sudut lupa di bawah dong. Baik saudara, malam ini saya akan bicara bahwa Yesus bukan hanya terima saudara yang terkutuk lalu dia bikin saudara punya hidup luar biasa, tapi Yesus melihat saudara dan saya walaupun kita terkutuk, tapi kita sangat berharga di mata Allah. Dan saking berharganya saya dan saudara, dia bukan hanya terima saya dan saudara waktu kita ada di bumi, dia bukan terima saya dan saudara waktu kita ada di kota Kupang, tapi Yesus terima saya dan saudara waktu kita bertobat, waktu kita ambil keputusan, waktu kita terima dia. Dia tidak terima kita hanya di bumi ini, tapi dia mau terima kita di tempatnya yang bernama sorga. Dan malam ini saya mau bicara tentang sorga. Saudara terlalu luar biasa, Anda mahal. Saya sering katakan di mana-mana kepada orang-orang muda, hei orang muda, hargamu mahal. Hargamu bukan rupiah, hargamu bukan sekadar handphone BlackBerry. Bukankah gara-gara handphone BlackBerry nona-nona muda kadang-kadang rela tidur di om-om? Ini beta mesti omongin keadaan di kota kekasih Tuhan. Tetangga satu bercerita makan jagung di Altari. Nona-nona ada berapa orang kok duduk bercerita main handphone baru. Ya iyalah kalau ada baru ya tidur di om-om. Dong selesai. Ada anak Kupang tertentu yang dong cuek dong beli kebeb nama subapo orang setahu itu kan tidak ada orang pulaki ya omong sah. Ini bukan omong kosong. Kadang-kadang orang sampai gitu malah handphone baru imbangi laki orang kale. Ini saudara jangan pikir fenomena begini ada di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, di Medan, di Batampung Kupang nih suara. Hei orang muda, hargamu bukan rupiah, hargamu bukan BlackBerry, hargamu bukan emas, hargamu bukan perak, hargamu darah anak Allah, hargamu darah Yesus Kristus. Kenapa kau bikin diri murah? Omong begini dong tega. Saudara, Anda terlalu berharga. Bahkan kalau saudara tanya, lebih berharga mana Anda dengan malaikat di hadapan Allah? Anda lebih berharga. Malaikat jatuh tidak ada penebusan. Saya sering katakan ini, malaikat jatuh, setan itu kan malaikat dulu. Setan yang saudara dan setan iblis itu malaikat dulu. Malaikat jatuh tidak ada penebusan, tapi saya dan saudara jatuh. Yesus datang dan disiksa demi saya dan saudara. Nah saudara, malam ini Yesus yang luar biasa itu berjanji akan bawa kita ke sorga. Kita lihat dulu Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 3. Ternyata di ayat di bagian sini saudara ya. Luni haleluya. Pindah. Bapak Mama cuma 3 ayat. Mari kita baca bersama-sama bagian firman Allah ini dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga. 1, 2, dan 3. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini ayat-ayat merupakan jaminan yang sangat kuat bagi saya dan saudara bahwa Tuhan Yesus terlalu terima kita sampai-sampai kita yang begitu najis, kita yang begitu kotor, kita yang begitu hancur-hancuran, Yesus terima kita dan mau bawa kita ke tempat Yesus yang bernama sorga. Malam ini
saya tidak punya pengalaman naik ke surga. Saya tidak pernah punya penglihatan. Saya tidak pernah punya pengalaman pribadi. Saya bahkan tidak pernah berkeinginan supaya Tuhan tunjukkan surga bagi saya sekarang. Karena bagi saya, sekalipun mata ini belum melihat surga, tapi iman ini percaya bahwa ada satu tempat yang bernama surga yang nantinya orang-orang percaya pergi. Amin. Sebab Yesus berkata, terlebih berbahagia sekalipun saya dan saudara tidak melihat, tapi percaya. Kita belum pernah lihat surga, tapi berapa banyak orang yang percaya ada surga? Bisa lambaikan tanganmu, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Memang secara kasat mata kita tidak pernah lihat surga. Jujur saja, ada begitu banyak kesaksian yang Anda bisa lihat di buku-buku rohani. Surga itu nyata, atau apapun kesaksian mereka yang berkata bahwa saya telah ke surga. Bahkan ada pendeta tertentu yang katanya setiap hari Jumat dia ke surga. Setiap hari Jumat. Pada cerita kayaknya mulai di sana nih rame mat. Dekat tumbel dia Petrus dia yang film. Ya. Saudara, saya tidak sedang berbicara surga menurut kesaksian saya, atau kesaksian pendeta tertentu, atau kesaksian penulis buku tertentu, tetapi saya sedang bicara surga menurut kesaksian kitab suci. Saya sedang bicara surga menurut kesaksian Alkitab. Saya akan bicara surga menurut apa yang diinformasikan Tuhan melalui penulis-penulis Alkitab yang telah mendapat pewahyuan, yang mendapat wahyu untuk bicara tentang surga. Ya, saya tidak berani saya bilang saya dapat pewahyuan. Menurut saya ini istilah kurang bagus, saudara. Wahyu itu selesai di Pulau Patmos. Jadi Anda jangan doa terlalu luar biasa. Tuhan, hamba berdoa. Hamba berdoa buat pewahyuan ya Tuhan. Lebih kelebe kadang-kadang belia. Wahyu itu terakhir di Pulau Patmos. Beda penulis buku dengan penulis Alkitab. Penulis buku itu dapat ilham, dapat wahyu. Kalau penulis buku rohani, dari apa yang sudah diwahyukan itu diberikan semacam penerangan-penerangan. Tapi bukan berarti itu wahyu. Apalagi penglihatan Anda, apalagi gaya berdoamu yang so rohani. Orang Kupang harus mulai belajar tentang istilah-istilah yang alkitabiah supaya jangan makan puji bodoh-bodoh. Wahyu habis, dia bilang dapat pewahyuan apa? Wahyu selesai. Amin. Anda itu mendapatkan semacam iluminasi, penerangan dari Roh Kudus dari apa yang sudah diwahyukan. Dulu saya paling hobi pakai itu istilah, karena saya mau belajar toh. Lihat pendeta tertentu dipakai Tuhan pintar. Batang kadang-kadang jujur, beta pasti jujur di panggung ini. Beta kalau dengar orang pintar, bukan mau belajar, malahan beta omongin pendeta pun nama. Beta sombong dan beta rasa itu pendeta nih, beta jengkel begitu, iri hati. Padahal setelah beta dekatin pendeta bebalas, dia jauh lebih betul dari beta mah. Serius, kadang-kadang katong saudara, hamba-hamba Tuhan, kadang-kadang lihat orang lebih, bukannya katong belajar. Makanya beta aneh kalau ada yang datang di Indak R, seolah-olah mau mengamat-ngamat. Kira-kira ini dong ada roh kesan. Kalau siapa? Kalau datang di orang ada roh kesan. Dia datang lebih dan lihat Tuhan Allah yang utus kau, tentukan mana yang salah. Beramal selalu kau. Oh, dia pengendara naik kau sampai datang dengan firman, datang baru mulai pegang begini. Kayaknya salah. Oh, haleluya, najis. Terlalu gampang engkau menghakimi orang. Ini malam kau yang datang sini, kau datang untuk menghakimi orang, tapi kau tahu diri bahwa butuh Kristus malam ini. Amin. Kau sudah datang jadi penonton, sok mengamati, sok menilai, sok rasa diri hebat. Jangan nantang orang hebat. Jadi malam ini saudara, saya akan bicara tentang surga. Dan sekilas tentang surga, saudara, surga ini sebenarnya dari bahasa Ibrani itu namanya Shemayim, ya. Shemayim itu bahasa Ibrani. Lalu dari bahasa Yunaninya saudara itu adalah Ouranos, ya. Jadi bahasa Ibraninya Shemayim dan bahasa Yunaninya Ouranos, saudara. Dan saudara, ayat-ayat berikut saya akan
Sorga bicara tentang Samaim atau Uranus secara hurufiah, saudara, itu bisa berarti langit. Ya, contoh ya, ayat-ayat berikut, Manuel. Kejadian 1 ayat 1 misalnya ya. Kejadian 1 ayat 1 berbunyi begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit. Itu bahasa aslinya ditaruh di situ, Samaim dan bumi. Jadi secara hurufiah, sorga itu dari kata Samaim yang bisa berarti langit. Ayat berikut, Manuel, Matius 5 ayat 18 dari bahasa Yunaninya, ya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit, dari bahasa Yunaninya apa? Uranus dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi secara hurufiah, kata sorga itu dari kata Samaim dan kata Uranus itu bisa berarti langit. Dan yang berikut, saudara-saudara, bicara tentang sorga, bicara tentang Samaim atau Uranus, saudara, itu juga kadang-kadang dia sinonim dengan Allah. Contoh dari ayat-ayat berikut ini, Lukas 15 ayat 18 contohnya, ya. Dikatakan, aku akan bangkit. Ini anak yang hilang ya, dalam Lukas 15. Kata anak yang hilang itu, dia berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Bapa di sana jelas bicara tentang hubungan mereka, Bapa anak. Tetapi bicara berdosa terhadap sorga, ini bukan berdosa terhadap tempat. Karena kita tidak berdosa terhadap tempat, tapi kita berdosa pada pribadi Allah. Dan ayat ini dikatakan aku berdosa terhadap sorga. Makanya selalu sorga di dalam Alkitab kadang-kadang dikaitkan dengan Allah. Ayat lain lagi, ya. Yohanes 3 ayatnya yang keberapa tuh, Pak Royman? 27. Tebengkoin barang di kebaga lomba. Lalu temannya isungnya suka cita kalau memang keadaan seperti ini. Yohanes 3:27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Dari kata aslinya itu menuturkan tentang pribadi, bukan tempat yang mengaruniakan, tetapi Allah itu yang dikait-kaitkan dengan sorga. Dan sejumlah ayat di Alkitab, kalau kita bicara tentang sorga, secara hurufiah dia bisa berarti langit, lalu ada dikait-kaitkan dengan Allah. Tetapi arti lain dari sorga sebenarnya adalah tempat kediaman Allah. Dan ayat-ayat berikut menuturkan bahwa sorga adalah tempat kediaman Allah. Contoh, Matius 5 ayat 16. Ya, saudara bisa catat ini ayat ya. Ada banyak ayat yang berkaitan dengan sorga adalah tempat kediaman Allah. Tapi saya kasih contoh beberapa ayat. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, kalau sorga yang ini tempat kediaman Allah. Makanya dikatakan Bapamu di sorga. Ini tempat kediaman Allah. Jadi sorga itu punya macam-macam arti di dalam Alkitab. Jadi saya tidak mau KKR, asal-asal KKR, tapi sebisa mungkin saudara kita sama-sama belajar. Kebaktian kebangunan rohani, banyak orang berpendapat hanya memacu emosi orang. Menurut saya salah. Kebaktian rohani dipimpin oleh siapa dulu? Tapi kami beberapa pendeta komitmen, kalau kami KKR tidak hanya membangkitkan emosi orang atau mempermainkan emosi orang, tapi kami mau jemaat yang datang belajar firman Allah sungguh-sungguh. Amin. Begitu. Jadi ini ayat bilang kalau kita punya perbuatan memuliakan Allah, maka betul-betul orang yang lihat pun akan memuliakan Bapa yang di sorga. Itu di sorga tempat. Ayat lain, Matius 6 ayat 9. Yesus pernah ajar kita doa Bapa kami. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kalimat Bapa kami yang di sorga menuturkan bahwa sorga adalah tempat kediaman atau tempat tinggal Allah. Tapi kalau bicara tentang doa Bapa kami ini menarik ya. Ada gerakan feminisme. Mereka protes. Kenapa harus Bapa kami? Gerakan feminisme kaum perempuan dong. Protes. Kenapa harus Bapa kami? Harusnya tambah itu doa. Bapa kami dan Mama kami yang di sorga. Kenapa Allah harus Bapa bukan Mama? Bukankah Allah itu roh? Roh itu tidak berjenis kelamin. Roh itu tidak bertubuh. Lalu kenapa Allah disebut Bapa?
Anda yang bisa dengar saya di 96,8 FM Kupang number 1 Hits Music Station. Haleluya. Ramagong Radio. Hari Sabtu berbehota. Urus hotbah, kamu urus KKR. Saya sering kadang-kadang beri keterangan ini, dan ini hasil belajar dari orang. Sedangkan kenapa saya omong begini supaya orang-orang muda ada yang sekolah teologi di sini, jangan tahu, sedikit pikir Anda sehebat, Anda butuh orang lain. Anda perlu belajar dari orang lain. Amin. Kenapa Allah itu Bapa? Saya pernah bilang bahwa Allah itu Bapa ini karena faktor paternalistik, yaitu budaya orang Yahudi, di mana mereka lebih mengutamakan laki-laki dan kurang menganggap perempuan itu penting. Laki-laki lebih penting dari perempuan. Perempuan dianggap manusia kelas sekian, tapi laki-laki kelas 1. Betul. Adam itu bukan tidak ada anak perempuan, ada, tapi sampai hari apa tuanya tahu Adam bukan anak laki saya. Kain ada leset. Yang masuk di Bahtera Nuh itu ada 8 orang. 4 perempuan, 4 laki-laki. Tapi sampai hari betul cuma tahu 4 orang pun nama. Nuh, Sem, Ham, Yafet. Nuh, mai tua sampai hari betul saya tahu. Kenapa tahu? Hanya bilang rote dan tahu. Soalnya ini beta pernah dengar. Dia bilang karena anak kau nuh pasang tahu. Kang Ari saya pirote. Haleluya. Kita kaya rote. Kita dan saudara Eli Dopong. Mana itu aneh ini? Beda Eli ini pirote dengan pemuda GSCA, pemuda GBI, pemuda GBIS, pemuda GPDI. Mereka bikin KKR Oikumene dan undang saya bicara dan seminar. Lalu juga KKR di satu tempat yang tidak ada sinyal di sana. Ternyata saudara, beta rekaman khotbah yang di KKR, orang biasa kadang-kadang khotbah begini orang rekam, itu di rote phone. Banyak. Kadang sudah dengar. Maka majelis bilang jadi bapak mama yang selama ini hanya dengar di handphone ini. Ini Tuhan Yesus mau datang sendiri kalau soalnya hadir menyesali umur ini. Bapak mama kalau hanya dengar dan menembak-nembak kira-kira di puru pakai apa? Dia sudah datang di puru rambu cabrik lagi. Rote yang bertobat tuh kan ramah orangnya tidak egois, sama. Rote yang bertobat ramah orangnya tidak egois. Rote ini kan lebih-lebih, jangan marah sana tuh. Mama rote nah, mama panggil aja. Rote lebih-lebih nah, bisa bilang Timor itu. Waktu orang rote datang ini jadi Timor dan Timor. Tanah ini milik orang rote. Cari Timor itu berarti tanah ini milik orang rote. Bahkan ada satu hamba Tuhan orang Alor bersaksi. Dia ini orang rote dan lebih-lebih. Masa dia bilang Alor itu artinya anak lahir orang rote. Rote menggila bodoh ya. Alor, anak lahir orang rote itu waktu yang bilang saya tidak suruh orang rote dua orang. Bagaimana mana lagi orang rote lagi? Saudara, jadi malam ini saudara bicara tentang surga, juga bicara tentang ayat lain, Bro Noel. Ya, Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu tempat. Ya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini juga tempat. Bicara tempat yang sama. Ayat berikut, Manuel. Ya, Matius berapa tuh? 18 ayat 3 ya. Kita engkau dari sini saudara ya. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi surga bicara tentang secara rufiah bisa berarti langit, lalu bisa identik dengan Allah. Tapi surga bicara tempat. Nah, yang saya bicara malam ini berkaitan dengan Allah mau bawa kita ke surga. Jelas kita sedang bicara tentang surga dalam artian tempat kediaman Allah. Ketika Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, aku akan pergi, dan tempat di mana aku pergi, kamu juga akan ke sana. Dan aku, kata Yesus, dia berjanji, saking cinta
cintanya Yesus kepada saya dan saudara, saking cintanya Yesus kepada orang percaya, Yesus berkata, saya akan pergi, tapi saya akan siapkan tempat, dan saya akan kembali bawa kamu ke sana. Ada lagi, ku tahu di sana ada, betul betul, pengharapanku hanya Yesus. Ada lagi, ku tahu di sana ada satu tempat tersedia buat saya. Amin. Walaupun di Kupang saudara mungkin kontrak, masih cara-cara cari-cari tanah, tawar-tawar orang jual tanah mahal. Beta usul kalau mau beli tanah, cari tuan tanah di mana mereka masuk minta. Kadang-kadang mentok-mentok lapas murah. Ini pengalaman daerah Molava sebenarnya. Cari tuan tanah yang setakai, betul, itu dong lego murah. Bisa bayar lokal ini. Mau aku mau jual tanah. Baik, saudara. Jadi malam ini saya akan bicara tentang saudara akan pergi ke sana. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya bicara tentang surga ini kadang-kadang banyak orang yang dengar surga, tapi penjelasan tentang surga kurang begitu baik bagi saya dan saudara, sehingga kadang-kadang kita itu menerka-nerka tentang surga. Nah, pertanyaannya saudara malam ini ialah, surga itu di mana? Surga itu di mana? Memang tidak ada deskripsi yang jelas, tidak ada gambaran yang jelas tentang letak surga itu di mana. Tetapi minimal ada ayat-ayat yang beri keterangan bagi saya dan saudara bahwa surga itu di atas. Di atasnya di mana? Saya tidak tahu. Orang ateis, orang yang percaya Tuhan, seperti satu astronot ya kalau saya salah. Dia nama Yuri Gagarin. Anak-anak SD dan tahu. Yuri Gagarin itu pernah pergi ke luar angkasa. Dan pulang dari luar angkasa, dia komentar di surat kabar. Yuri Gagarin bilang begini, kira-kira di bahasa Kupang. Beta sepi di bulan, tapi beta sudah lihat surga, beta sudah lihat Tuhan, beta sudah lihat neraka. Karena dia memang ateis, percaya adanya Tuhan. Surga sudah ada, neraka sudah ada, Tuhan sudah ada. Dengan kata lain, dia mau ngomong orang Kristen putar balik, karena orang Kristen percaya ada surga. Tapi dia sepi luar angkasa, dia lihat-lihat dari dalam pesawat, dia lihat-lihat mana surga, omong kosong. Dia muat di surat kabar, heboh, ateis dong bangga. Satu pendeta langsung balas di tulisan di Quran. Pendeta bilang begini, kira-kira lu memang lihat surga karena lu tetap dalam pesawat. Coy, kapan lu keluar? Lu lihat kalau sepi neraka memang surga. Jadi sebenarnya bicara tentang surga ini bukan bicara fisik, ini bicara sesuatu tempat dalam dimensi rohani, bicara satu tempat dalam dimensi kekekalan. Makanya Alkitab berkata tidak ada makan dan minum dan lain sebagainya di sana, tidak ada kawin-mawin. Jadi kalau ada ajaran bila masuk surga ada perempuan cantik tunggu, ini ajaran setan. Masuk surga cuma pikir seks tuh. Perempuan tunggu macam apa? Masa main batinta di lestambo, ente garisi pisanggor, kan aneh. Hei, orang Kristen percaya masuk surga sudah ada perempuan, mau cari nona selama masih di Kupang. Jangan biar di sini sudah ada, tapi di surga ada gadis-gadis cantik yang menunggu saya. Karena ada satu yang bicara, oh di surga banyak. Nonton TV bikin makas mati, bisa tuh acara apa? Nah saudara kalian, saudara orang itu kasmati saya begitu. Dengar bikin sial ajaran bodoh, masa di surga ada bidadari tunggu, ada nona-nona cantik tunggu. Kau mau bikin apa? Mau bikin apa coba? Bertanya. Kan ajaran masa di surga mas pikir seks, di surga mas pikir sentuhan fisik. Tak soalnya pakai surga ini dimensinya rohani, dimensi kekekalan. Bukan bicara ketemu perempuan. Sepatumu dia sudah ada rasa lain. Sepatu beta yakin sudah ada rasa lain. Sudah ada kok di surga balia sampai tabrak di pohon jatuh deh. Di surga sana ada lah beta rasa. Jadi jengkarang. Tersinggung urusan lo kalau kita habis sonara temu paksa karena mana? Coba penuh ayat. Matius 24 ayat 13 ini ayat juga berkaitan dengan surga adalah tempat ya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Itu bicara tempat dan itu surga yang sedang saya bicarakan malam ini dan itu surga juga yang Yesus
tanya Bapak sendiri. Ayat selanjutnya bicara tentang sorga di mana. Ada keterangan bahwa sorga itu di atas. Di atasnya di atas mana? Kita tidak tahu, tapi di atas. Terbukti dari ayat ini. Ya, Kisah 1 ayat 11. Ya. Ayat ini berkata, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga. Kalimat terangkat ke sorga berarti di atas. Ya, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Memang kita tidak tahu sorga di mana, tapi kalimat terangkat ke sorga, naik ke sorga, menuturkan sorga di atas. Kata sentuh posisi pasti. Ayat 1 lagi, ya. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang turun dari sorga. Naik turun berarti di atas. Tidak ada yang naik ke sorga selain dia yang turun dari sorga, ya. Saya waktu khotbah ayat ini orang protes. Sana ada naik ke sorga apa Pak? Henok sunai. Betul. Ya, mah betul. Karena ada yang bilang, ini ayat ini betul ke sonde. Bilang sana ada yang naik ke sorga, maka Henok naik ke sorga. Nah ini ayat dicatat jauh sebelum sesudah Henok naik ke sorga. Elias naik ke sorga. Harus lihat itu turun dari sorga. Elia memang naik ke sorga, tapi Elia tidak pernah turun dari sorga. Elia itu turun dari rahim ibunya. Amin. Yang turun dari sorga cuma Yesus Kristus. Jadi jangan sorotan naiknya aja, lihat turunnya. Elia memang naik, masa turun. Ini ayat sedang bicara tentang naik turun. Berarti hanya Yesus Kristus satu-satunya yang pernah naik ke sorga, tapi sebelumnya dia turun dari sorga. Begitu maksudnya. Ya, supaya Anda jangan pikir Alkitab tidak jelas. Alkitab itu buku paling jelas. Hanya orang-orang gila yang bisa jelas. Ya. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi menurut saya kita mesti cari tahu tentang sorga itu benar-benar dari kitab suci. Saya kadang-kadang baca-baca ya kalimat-kalimat atau tulisan-tulisan dari beberapa orang. Seperti ada seorang penulis buku namanya Joe Thomas. Saudara pernah tahu ya, Joe Thomas itu pernah menulis pengalamannya naik ke sorga. Berikut ini beberapa penggalan dari bukunya Joe Thomas tentang surga itu nyata, saudara ya. Saya akan baca buat saudara ya. Saya tidak akan khotbah tentang ini, tapi minimal kita akan lihat apa yang digambarkan Alkitab dan apa yang digambarkan oleh Joe Thomas. Saya aneh kalau ada orang bisa menggambarkan surga jauh lebih jelas dari Alkitab menggambarkan surga. Karena kalimat ini secara baik. Saya kadang-kadang aneh, kok bisa ada manusia zaman ini yang menjelaskan surga lebih jelas atau lebih panjang lebar daripada Alkitab atau Tuhan sendiri menjelaskan tentang surga seperti yang sudah tercatat dalam kitab suci. Contoh Joe Thomas, ya. Joe Thomas bilang begini. Ini di bukunya halaman 25, 26 atau 24, 25. Joe Thomas bilang begini, pengalaman di surga bilang. Mula-mula Joe Thomas bilang, kami langsung pergi ke samping sebuah bukit. Jadi di surga ada sebuah bukit. Kita tahu lebih susah berani bila mau percaya, lebih percaya Alkitab. Mari kita lihat terus dulu. Mula-mula kami langsung pergi ke samping sebuah bukit yang hidup, penuh dengan tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi dia bayangkan kayak di Kupang begini. Kupang kering hanya Tuhan entah. Di samping sebuah bukit yang hidup, penuh dengan tumbuhan-tumbuhan hijau, saya dapat melihat sebuah jalan sempit berliku menelusuri sampai ke puncaknya. Jadi dia bilang di surga sana ada bukit dan jalan hijau sempit, mamati badan jalan. Hasil itu apa lain? Lalu kami berjalan sepanjang sebuah sungai yang mengalir. Menurut Joe Thomas, pengalaman pribadinya bilang di sana ada gunung, ada pohon hijau-hijau, bahkan ada sungai mengalir. Lalu kami berjalan sepanjang sebuah sungai yang mengalir dengan airnya yang terjernih sekali yang pernah saya lihat. Kami mengikuti sungai ke jalan masuk sebuah terowongan. Itu jadi ngeri kalau Joe Thomas kesaksian. Dia di sana ketemu terowongan. Terowongan yang bercahaya, yang seolah-olah tak ada jalan akhirnya. Sebuah lorong yang tinggi dan lebar. Beberapa kesaksian, orang naik di surga hampir mirip kesaksian begini. Karena kita cek di Alkitab, sesuaikan ke mana kira-kira informasi Alkitab. Berikut. Lalu dia lanjutkan, kami berjalan melewati terowongan yang penuh teka-teki, dan ketika kami muncul di bagian lainnya, kami berjalan di tepi
bilang ada pantai juga. Beda-beda aja daerah Lasiana. Ini dia punya kesaksian loh. Dia di sorga suka tumbuh terowongan gunung, pohon, terowongan pantai. Ia memegang tangan saya. Ia tepas Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pegang dia tangan. Thomas pegang dia tangan. Ia memegang tangan saya. Dan badan saya mulai terangkat ke atas permukaan pantai. Ya terus. Kami benar-benar sedang terbang di udara. Kami mendarat pada suatu tempat yang dipenuhi oleh pohon-pohon dan rumput. Dan kaki kami menginjak di atas jalan berliku yang sempit. Tuhan dan saya, saudara lihat ini orang dari Tuhan beda sekali. Suka wali kota dia juga. Tuhan dan saya berjalan sepanjang jalan yang turun dari puncak bukit. Akhirnya kami sampai pada sebuah pintu gerbang putih yang berdiri di depan sebuah gedung putih yang besar. Ini dari buku Surga Itu Nyata halaman 25 dan 26. Kenapa saya kutip ini? Jelas saya tidak akan berkhotbah dari kesaksian John Thomas. Saya sudah sampaikan di awal khotbah saya. Saya bicara surga bukan menurut pengalaman saya, karena saya tidak ada pengalaman itu. Dan saya tidak akan bicara juga menurut pengalaman John Thomas. Saya akan bicara menurut kesaksian Alkitab. Lalu kenapa saya kutip ini? Hanya sekedar membandingkan antara kesaksian Alkitab yang adalah kesaksian Tuhan dan kesaksian John Thomas. Kira-kira betul tidak surga model begitu? Maka dalam halaman-halaman yang lain dia bilang tidak melihat bayi-bayi yang hasil abortus dong. Orang aborsi itu bayi. Itu dong ada di surga juga. Mereka kadang-kadang jadi pikiran ini orang kesaksian. Saya tidak menolak dan saya juga tidak mau terima. Kenapa? Karena saya ada ketakutan, saudara. Karena Alkitab berkata, jangan tambah-tambah firman Allah. Kalau kita tambah-tambah firman Allah, itu sangat berbahaya, saudara, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara lihat ini ayat, saudara. Lanjut, Wahyu 22 ayat 18. Beta bukan sangat mau terima dan beta juga memang tidak mau percaya dan tidak mau protes dan lebe-lebe. Tapi menurut beta, saudara, yang saya takutkan jangan sampai apa yang kita saksikan keluar dari apa yang sudah Tuhan saksikan. Takutnya kita menambah-nambahi atau bahkan kita mengurangi. Ini bahaya. Alkitab berkata dalam Wahyu 22 ayat 18. Yohanes bilang begini. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, kesaksian paling lengkap tentang surga menurut saya ada di kitab Wahyu. Dan ini ditulis di kitab Wahyu. Artinya ayat ini sedang bermaksud apa yang sudah dicatat di kitab Wahyu jangan tambah-tambah lagi. Makanya Paulus waktu diangkat ke surga, waktu dia turun Paulus bilang begini, kesaksian itu tidak boleh sembarang bicara, tidak boleh sembarang diucapkan oleh manusia. Makanya Paulus tidak cerita panjang lebar tentang keadaannya di surga, tapi ada orang hari-hari ini katanya supi surga lah, supi neraka lah. Akan ada cerita yang menurut saya ini cerita san betul, lucu mas san betul. Bilang di neraka tuh yang paling foe Adolf Hitler yang bunuh berapa banyak orang Yahudi, 6 juta kok. Hitler. Jadi di neraka tuh kalau orang dah beli Hitler orang tondo pahit. Pokoknya dia lihat Hitler. Amin. Semua tondo. Ini pembunuh besar ini. Jalan. Semua tondo ada yang son tondo. Ada yang son togor. Hitler tersinggung. Ini dong bilang. Cari berapa di SMS. Hitler tersinggung. Hitler peace. Hitler tanya dia, lu siapa nih? Lu lihat sama orang tondo tani Hitler. Lu lihat sama orang tondo pahit. Lu sana tondo. Langsung satu nama begini. Lu kenal Yesus Kristus. Langsung satu. Oh kenapa? Beta yang jual. Langsung itu kaum Yudas. Dia sangka-sangka sekarang jamaah Om Yudas. Kurang anak-anak. Om Yudas. Baik om. Kau mati Yudas. Yesus ada jual lu. Kiciana. Lebih terparos. Pencari tahu omong kosong. Di neraka itu orang tersiksa. Bukan jalan ke orang tondo-tondo.
tidak berani keluar dari apa yang disaksikan oleh Alkitab. Makanya malam ini saudara, Yesus memang bawa kita ke sorga. Dan berkaitan dengan topik sorga ini, kadang-kadang ada hal yang perlu saya luruskan di sini, supaya kita jangan terjebak hanya oleh kesaksian atau catatan atau buku rohani, tapi belajar dari Alkitab, apa yang diceritakan Alkitab berkaitan dengan sorga, tempat yang Tuhan janjikan itu. Ya saudara, jadi tolong hati-hati. Lalu bagaimana sebenarnya saudara gambaran dari sorga itu? Ini yang betul, yang ada di Alkitab, gambaran sorga bilang begini. Ya, saudara lanjut, Manuel. Wahyu 21 ayat 11 sampai 25. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahaya sama seperti permata yang paling indah. Kita lebih percaya ini, betul. Bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Lanjut Manuel. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Ini tidak ada dalam kesaksian John Thomas. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Lanjut. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama, ke-12 rasul anak domba itu. Ini juga tidak ada dalam kesaksian John Thomas. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Ayat 16, kota itu bentuknya 4 persegi, ya, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Ayat 17, lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Ayat 18, tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Jadi memang ini gambaran yang disampaikan oleh kitab suci tentang Alkitab. Itu tempat, kalau bilang ada gunung dan lain sebagainya, saya juga tidak tahu. Tapi yang Alkitab bilang kotanya 4 persegi, lalu ada tembok-temboknya dari emas dan luar biasa. Bahkan bagian lain dikatakan jalan-jalannya dari emas. Saudara kan semua deka-deka mati bara emas, banyak jangka keek bagi dia anak cucu, betul. Bagi tetangga yang masih susah, betul. Saudara jangan pikir sesemas di peti mau bawa dimana, ini markas emas. Kalau saudara di sorga kalau saya terima Yesus, tapi kalau saya orang kakek gue rasa belum terima Yesus. Iya, orang sekikir Alkitab tidak masuk sorga. Orang kikir tidak masuk sorga. Memberi pakai ayat, sebagaimana Tuhan Yesus tidak berubah, bakti murah juga tidak berubah. Saling Tuhan kasih berkat banyak, dia kasih korek 1.000 dan dia pucak lagi. Kalau kan dia ikan, dia kulit dengan main bege. Belum cara lego itu dia enak saja. Tuhan Yesus tidak berubah, bakti murah tidak berubah. Sebab itu dia pakai tes. Ini doi asli kosong. Caranya karena mana dia kebas. Lalu kenapa kau kebas? Ada pedang jatuh berarti palsu. Saudara lihat ayat 19, kembali ke ayat. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu zamrud, terus dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu, dan seterusnya. Lanjut ayat 21, lanjut. Ya, itu gambaran, lanjut. Ayat yang ke-23, Noel, lanjut. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan. Artinya ini semua usah pakai PLN, gak usah pakai matahari, sebab terang terus oleh sinar kemuliaan Allah. Ayat 24, dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Ayatnya yang ke-25, dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Nah saudara, ini gambaran tentang surga. Jadi saya pribadi, kesaksian seperti John Thomas,
sudah ke surga, saya tidak berani menghakimi, tapi saya juga tidak menerima, karena saya takut menambahi atau mengurangi kitab suci. Ada jauh lebih baik, saya dan saudara, kita belajar langsung dari Alkitab. Apa keterangan Alkitab tentang surga yang dijanjikan itu? Bagaimana dengan kehidupan di surga? Yang pertama, di surga sudah tidak ada yang namanya setan dan iblis. Ya, kalau di sini Anda dengar baik-baik. Kalau kita orang percaya yang sungguh-sungguh percaya, tidak bisa tidak, dan tak terhindarkan, setan pasti ganggu kita. Setan pasti ganggu kita. Saya sudah bilang ulang-ulang, setan saja urus ledong yang suka PKD. Setan sudah urus. Ini setan pun kawan-kawan harisan dong. Yang suka PKD, karena ini bukan kelompok doa. Yang selalu bilang kelompok doa ini tanpa terbaik. Setan sana urus yang dong yang PKD. Setan sana urus yang dong yang siang hari malam cek mabuk. Setan susah urus. Tapi kalau Anda yang cinta Tuhan, mau percaya Yesus, setan pasti ganggu Anda. Setan pasti ganggu saya. Tapi di surga, setan sudah tidak ada lagi. Saudara lihat, kenapa? Karena setan dibuang ke neraka. Panuel. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Bukan cuma setan yang tidak ada di surga, tapi di surga tidak ada penyesat, tidak ada nabi palsu. Kalau kita selama ini stres, jengkel dengan adanya penyesat-penyesat, dengan adanya nabi-nabi palsu yang berkeliaran di kota kita ini, lalu menebarkan ajaran-ajaran sesatnya, di surga susahnya ada. Jadi kalau sekarang saudara marah, saya juga kadang-kadang marah kalau ada penyesat yang kesana kemari, bahkan ada penyesat yang meremehkan Yesus, maki-maki Yesus dan lain sebagainya. Bahkan ada orang yang tinggalkan Kristen, lalu dia cuci maki Kristen padahal dia pendeta. Dia bilang pendeta itu pembohong, Kristen itu pembohong. Saya buka YouTube-nya, hampir mau banting iPad hanya gara-gara lihat dia punya kesaksian mencela Yesus, menghina Kristen dengan merasa diri tahu, merasa diri pintar, padahal kesaksiannya keliru. Saudara, kalau sekarang ini jujur saja sebagai orang yang cinta Tuhan, kalau Anda tidak marah kepada penyesat, itu justru aneh. Marah yang saya maksud bukan bicara fisik, bukan bicara Anda pukul dia atau angkat parang potong dia, atau orang alu dan angkat panah dia, tidak. Tapi saya sedang bicara bahwa minimal kalau Anda orang Kristen asli, Anda tidak suka dengan penyesat. Tapi jangan takut, kalau kita dijanjikan oleh Yesus, kita akan ke surga. Tidak ada penyesat di sana, tidak ada nabi palsu di sana. Saudara lihat ayat ini berikut, saya kutip, masih Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi setan, nabi palsu tidak mendapat bagian di surga. Setan, nabi palsu mendapat bagian di neraka. Jadi Bapak Mama, kalau Kristen sejati, ya, jam penyesat datang, ajak saudara pelayanan dari pintu ke pintu, suka datang 2-2 orang itu, suka datang 2-2 orang kok katok, ajak bawa ngomong ayat. Kalau saudara bingung-bingung juga ikut sandong. Berapa banyak saya tetangga saya majelis Gemit di Manuel Epura, so ikut sandong. Anggap Gemit salah katanya. Padahal Gemit itu gereja Masehi Injili. Jadi kalau orang Gemit tidak menginjili itu aneh. Gemit itu bukan gereja Masehi main-main, Injili. Makanya kalau orang Gemit menginjil itu saya setuju. Dan saya khotbah di Gemit di mana-mana, Gemit itu Injili. Dan Injili mempercayai di bawah kolong langit cuma Yesus satu-satunya jalan. Ya saudara, jangan dengar penyesat naik dari mimbar bilang begini, Yesus itu hanya salah satu jalan. Ini setan orang. Anda mungkin darah naik kalau dipimpin oleh pendeta menyentak jentak, itu pasti neraka. Langsung bertobat cepat. Betul. Masa bilang Yesus itu cuma salah satu, ada yang lain jalan omong banyak. Yesus satu-satunya jalan, bukan salah satu.
pendeta dan juga pulang sekolah sana tahu ini melayani di gereja Injili, omong pemahaman liberal. Kacau balau nanti jadinya. Ini saya mesti omong betul. Saudara, orang game itu kita percaya Yesus satu-satunya jalan, bukan ada jalan lain. Saudara percaya ada jalan lain, dia kau tempuh anak pilih kali orang beda iman. Jadi omong begitu itu kan bikin orang bingung. Ini, nah ada jalan lain sudah sah, pindah di sana sah, kok di sana juga selamat. Siapa bilang sonde bisa cuma Yesus? Percayalah cuma Yesus. Kata begitu kan bikin tempuh anak muda bingung. Maksud tapi sih dia sudah bilang, potong janji, janji bilang kalau nyawa ganteng ke apa sih tolak darah Yesus. Dia ganteng terlalu Tuhan mah biar dalam nama Yesus. Aduh Tuhan dia terlalu ganteng mah dalam nama Yesus. Betul, Anda setabi sih Anda sujanji semua nangis makarareu. Waktu tabi sini menangis Tuhan, inilah rinduku dan seterusnya. Habis ini malam dan badisko mati pun deng mati. Heran kenapa saudara hobi tadi sini badisko orang tu memuji menyembah Allah mau hidup untuk Yesus kok begini. Tapi sini siang ni menangis makarareu, malam dan tripping santana. Masuk pegawai Pertamina dan minta udah ada bisa kerja di Pertamina beda apa minyak. Lebih Jamara memang omong. Orang kadang-kadang bakar gereja itu bukan apa-apa, orang yang pergi gereja itu memang iblis. Dan puroknya sampai hanya Yesus yang tahu. Kalau pendeta setengah bertobat atau dia khotbah lari, kalau Anda duduk paling depan. Bukan cuma gereja, ini gereja karismatik juga kadang-kadang. Di gereja pakai pakaian teak di luar. Baru menyembah Tuhan, oh, Jesus. Orang di sebelah sore bah. Buka Roh Kudus, itu katanya ke bawah bawah. Hanya Yesus yang tahu. Tolong beda pi gereja, lu mengerti? Karena ini gereja. Nanti orang bakar gereja bahwa Tuhan ini tantangan. Lu ya memang setan. Lu bikin gereja kayak bukan gereja. Jadi bangun berdiri kalau mau menyembah di musim Tuhan hamba mengasihimu Tuhan. Jesus. Mungkin. Soalnya beta ni aduh bendara paling naik kalau orang ke contoh harga biru tuh. Saudara tidak ada lagi orang-orang model begitu. Ya, jadi saudara lihat nabi palsu dan itu saudara mesti keras dan datang kau bilang kami mau mengisi. Oh sekarang beta ada gereja, jadi lu jangan datang ajak-ajak kalau. Macam buku, jangan saudara dengar jangan buku. Sedikit karamsa. Atau kalau bisa saudara tempel mani pakai foto sama saudara foto sama. Oh dia mantap ketinju ni. Mama me balas. Sampai ini kadang-kadang mesti. Tetapi memang kalau sekarang potong jengkel dan penyesat, beta juga jengkel. Tapi jangan sampai kau bikin dosa ya. Kita marah. Tapi di surga sudah tidak ada. Ya berikut. Di surga, saudara, kalau saudara bicara tentang bagaimana kehidupan di surga sana ada orang foelai, sana ada orang yang harba biru, sana ada minta maaf, tidak ada sundal di sana. Ina kuno, sana ada yang bagi dong di sana. Saudara lihat ini ayat, ya, Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, saudara yang penakut, ya, penakut bersaksi tentang Kristus, penakut omong Injil. Karena beta khotbah ada SMS beta begini, Pak khotbah ni beta ke mungkin cincalan apa? Beta ke orang tembak sampai beta mau tembak. Omong kebenaran kok karata tembak. Jangan kata saya boleh takut omong Yesus. Amin. Omong kebenaran kok tapi memang orang itu saya kali. Pak Indong keker ni Pak selesai. Jadi mana pernah aku tahu beta yakin kalau beta mati beta beriman seperti Stefanus. Yesus sambut beta. Amin. Daripada mati di kade, mati di meja judi, lebih mati pas khotbah. Nah itu tenang, belum waktu Tuhan. Nah itu asal sebenarnya Bapak beta janda muda Tuhan. Honey, hallelujah. I love you
bisa masa yang tetap silent please. Haleluya. Saudara, lihat ini ayat panau. Khotbahnya cari aman. Kebetulan pun kota ini kota Kristen. Amin. Orang Kristen kok panau omong Yesus di kota Kristen bagaimana? Bikin ngaco aja abang ngomong kok nggak dengar banget. Paling malas banget tau. Heran mau mati nih. Beta pernah khotbah, bapak mama ini kesaksian pribadi dan beta perlu berbagi. Beta pernah khotbah bahwa tidak ada jalan lain selain Yesus bukan di Kupang, di Pantai Ancol. Pantai Ancol, Jakarta Utara beta khotbah. Waktu salah satu SMA undang beta khotbah di pantai, beta rufuk. Ada lewat sama dikasih main komun, najis. Saya tetap berkhotbah. Ada yang mencibirkan bibir. Beta tetap berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Hanya Yesus, hanya Yesus. Saya mencoba ketakut. Lihat ayat lanjutan. Orang-orang yang tidak percaya ini yang butuh khotbah di antara ya dan tidak. Nah, tunggu saudara. Orang-orang kecil, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal. Ya tadi ngomong sundal itu bukan senada di Alkitab. Alkitab bahasa kadang-kadang memang kasar. Kasar dalam artian supaya batang pelaku nak bertobat. Sundal. Sudah mungkin sampai di orang sundal beta khotbah bilang orang-orang tulis sundal baca sundal loh. Tukang-tukang sihir swangi besar dong ini. Saudara yang datang kalau mas pakai obat nona, obat nyong, swangi, sakit sedikit mau naik wali kota dicek segala macam tanpa. Ada orang mau naik wali kota, Tuhan dia pakai, setan juga dia pakai. Orang begini mau jadi apa pemimpin? Begini pemimpin kota Kupang kota gila semua. Cari pemimpin jangan batu-batu Tuhan ya Tuhan. Tahu saya bilang tanpa bayar si Semau yang bagian mana ya? Pakai otaknya didukung. Ada dulu sama Tuhan ditegur, kita ngomong nama tahu sama kasus ngomong supaya yang cita-cita jadi pejabat ingat supaya berdoa. Saya kalau ada jemaat punya potensi itu kita dukung doa biar dia jadi yang terbaik. Tapi segala adat di Belu sana orang Belu poa sopi poa darah dari kepala hamba Tuhan dia mengkhotbah. Kepala hamba Tuhan ini diurapi Tuhan, amin. Orang poa sopi dia bilang haleluya. Soe barat sanjadi ya nol boke. Senada yang pilih. Tuhan ya Tuhan. Jangan jadi swangi cari penyembah berhala dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya saudara yang biasa didustai oleh suami, bilang dipancing di bolok padahal dia singgah. Saudara dengar baik. Doakan dia. Doakan dia. Dia dipancing di bolok bisa dari pagi sampai malam. Pulang sambil ikan, hanya bawa umpan setengah ikan semakan. Ada hasil sama sekali. Ini orang apa sebenarnya? Kacau balau ini. Sampai ini betul ini. Saudara, orang begitu di surga sangat. Amin. Di bumi Anda mesti mengenal betapa indah surga itu. Seperlulah ibu-ibu stres. Ya, bapak-bapak stres. Mama-mama stres. Ada mama-mama yang ikut Tuhan suami sondukung. Sampai kadang-kadang bersaksi dong marah berat. Shalom bapak mama. Kau mako setan ini bukan di mana-mana bapak mama di dalam rumah. Siapa kajian? Suami sendiri. Tiap kali pulang berdoa dia bilang, "Hoi malaikat, lu mana hidup kau?" Sebenarnya saya ini sangat menderita bapak mama. Pulang berdoa menghati-hatikan. Sande, mama, beta tahu nah. Puji Tuhan, bapak sih ikut Tuhan. Dulu beta ikut Tuhan, beta tantangan pertama dari keluarga nah. Tetapi lama-kelamaan saya susontahan oleh bapak mama. Saya pergi gereja pagi-pagi dia mas letere, "Hoi, lu mau menaik hidup kau." Maka saya simpan Alkitab di kiri, ame batu di kanan bapak mama. Alkitab di kiri, batu
fasik berhenti menimbulkan huru hara. Yang tukang foe beratong, ya, di sorga berhenti, ya. Ya orang-orang model begini sana akan pi, ya. Ya kalau sekarang saudara masih rasa kurang nyaman karena sekeliling saudara foe berat, ya, jangan takut di sana sesuatu ada. Ya saudara, ini gambaran tentang sorga, tempat di mana Yesus akan bawa saya dan saudara. Dan juga saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saudara memang jujur saja, sorga tidak terima orang-orang yang najis, kotor. Saudara, saya sudah khotbahkan Anda bahwa Anda selamat. Saya sudah khotbahkan bahwa Yesus terima apa adanya saudara. Maka kalau Yesus sudah terima kita, tolong saudara hidup ini kita pakai sebaik-baik mungkin untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ayat berikut saudara, ya. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan. Stop, sudah pemabok dong. Beta mengasihi saudara, betul. Stop, orang begini bisa pisana nah. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Paulus dulu bikin begini, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ingat, Yesus cinta saudara, tapi bukan berarti kita bermain-main dengan kasih karunia Allah. Yesus cinta Anda, tapi ingat, kalau ada ciri-ciri kehidupanmu seperti itu, orang-orang model begini tidak akan ke sana. Di sana sudah tampung orang begini. Sudah dengar firman Allah, bikin keputusan. Jangan mentang-mentang khotbah malam pertama anugerah, jadi Anda pikir, wah ini mantap, mainkan terus. Jangan. Dosa tidak ada di sana lagi. Ayat berikut, ya, Ibrani 12 ayat 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Betul saudara, jadi dosa memang sudah tidak ada di sana. Dan saya percaya bahwa saya dan saudara yang datang malam ini, kita punya kerinduan yang besar untuk Roh Kudus tolong kita, Roh Kudus rubah kita, Roh Kudus jamah kita. Saya sudah saksikan, saya yang khotbah tidak lebih baik dari saudara. Saya mantan anak nakal, saya jauh dari Allah, tapi Yesus rubah saya, Yesus tolong saya sampai malam ini. Kalau saya bisa jadi berkat, artinya orang-orang muda engkau yang hadir di sini, dengar, belum ada kata terlambat. Mari datang kepada Tuhan dan engkau lihat Allah pakai hidupmu bagi hormat dan kemuliaan namanya. Maut dan kematian juga tidak ada lagi di sana. Ini gambaran tentang surga. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Tidak ada kematian lagi. Ya, sesuatu ada mete-mete lagi saudara. Ya, sesuatu ada saudara menangis makroleo. Apalagi menangisnya orang Kupang pada waktu orang mati, itu menangis sambil bercerita. Aduh kobus, nomor lewat tadi pagi nih kobus, mas tokor beta atau maaf bilang iya, kobus ini teman. Kadang-kadang orang Kupang nih menangis bercerita. Aduh kobus itu terlalu, dia bukan apa-apa kobus, pinjam doi belum ganti kobus. Bukan sedikit kobus, itu 2,5 juta, 2,5 juta. Itu PKJ, beta nih honor kobus. Saudara, orang seberduka begitu nih, jangan nangis curhat. Bilang pinjam 2,5 juta, beta honor. Menangis, sana ada lagi kematian di sana. Bahkan sana ada lagi yang namanya air mata. Jadi yang menangis ke tadi sana ada. Doa lanjut. Ya, Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Amin. Saudara lagi menangis gara-gara apa? Beban apa? Rumah tangga, beban keluarga, anak kepala batu, suami foe, istri sambar tobat. Saudara, air matamu dihapuskan. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ya, berikut Lukas 10:36. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Ya, lanjut.
anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Anda sedang menangis gara-gara apa? Jangan takut, Yesus janji air matamu dihapuskan. Amin. Air matamu dihapuskan. Bahkan di sana sudah tidak ada lagi lapar, haus, dahaga, penderitaan tidak ada lagi. Kalau hari-hari ini engkau menderita, engkau lapar, haus, kadang-kadang makan susah dan lain sebagainya, dengar, di sana tidak ada lagi. Ayat ini dengan jelas berkata, Wahyu 21 ayat 4. Kenapa kembali ke situ? Selesai begitu. Tuhan Yesus. Yang tadi betul, yang itu ada. Terus sekali. Ya. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Lanjut. Dan saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, bagaimana cara Yesus membawa kita ke sana? Ingat, Yesus sudah pergi ke sana. Amin. Dan kita pasti dibawa ke sana. Ayat berikut. Sampai kembali. Sebab barang siapa telah masuk ke dalam, masuk ke tempat berhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Saudara bukan saja tidak menderita, saudara bukan saja tidak menangis, tapi saudara dengar baik, kita istirahat total di sana. Kalau di sini kerja 5 hari, lalu hari Minggu kadang-kadang PNS mulai stres, besok kerja lagi. Tetapi dengar baik saudara, di sana kita istirahat total. Ayat berikut, Manuel. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagia orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saya sampai di sini, Bapak Mama. Kita semua, saya paling suka omong ini kali. Kita semua sedang tunggu nomor antrian. Kita sedang tunggu nomor antrian apa? Antrian meninggal. Saya tidak tahu siapa lebih dahulu. Belum tentu yang tua lebih dahulu. Belum tentu. Anda yang muda jangan rasa diri kuat. Anda yang muda jangan saya bilang tunggu nomor antrian. Anda di oma-oma yang hadir di KKR, lalu Anda bayar mata jatuh. Berkata pasti ya belum tua. Belum tentu Raul. Belum tentu. Ya. Kematian tidak ada. Soalnya kadang-kadang kata bila mati begini di opo-opo dong tuh. Sama kanan. Siapa bilang waktu ada orang muda-muda sehat-sehat cuma mati. Oke? Jadi kematian ini tidak kenal tua muda, sehat atau sakit, tapi pastikan kapanpun Tuhan panggil kita, kita tetap dalam keadaan cinta akan Dia. Surga tunggu kita, ini ayat berkata, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ingat, ayat ini bukan berarti pekerjaan atau perbuatan baik kita menyelamatkan kita, tidak. Tapi orang yang telah diselamatkan oleh Yesus otomatis akan timbul perbuatan-perbuatan baik sebagai bentuk ucapan syukur. Waktu Anda lakukan itu memang hanya bentuk ucapan syukur, tetapi Tuhan catat jerih payah Anda. Amin. Jepang Voice, tidak sia-sia Anda menyanyi bagi Tuhan. Bapak Mama, saya tahu sebagian Bapak Mama pulang senada bego. Beta tahu. Bapak Mama kadang-kadang harus jalan kaki ke Koinino, Sikumano, Epura, ke mana-mana. Tapi dengar baik, Allah catat. Amin. Lakukan setiap langkahmu dan berkata, terima kasih Tuhan, setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Terima kasih karena langkahku langkah kebenaran. Aku bukan langkah ke tempat maksiat. Aku bukan langkah ke tempat aneh-aneh.